when that happened, I really realized what was life. 22 Juli 2018, Paul Pogba berdiri di puncak dunia. Di hadapan puluhan ribu penonton, ia mengangkat trofi Piala Dunia bersama timnas Prancis. Malam itu, Pogba bukan hanya menjadi juara dunia, ia dianggap sebagai gelandang terbaik generasinya. Nilai transfernya pernah memecahkan rekor dunia, klub-klub elit menginginkannya, sponsor besar berebut menjadikannya ikon. Namun siapa sangka, hanya beberapa tahun kemudian, nama Paul Pogba lebih sering muncul karena cedera, konflik keluarga, hingga hukuman doping. Bagaimana seorang juara dunia bisa kehilangan segalanya? Inilah kisah tragis Paul Pogba. Paul Pogba lahir pada 15 Maret 1993 di Lagny-sur-Marne, sebuah kota kecil di pinggiran Paris. Kedua orang tuanya berasal dari Guinea dan merantau ke Prancis demi kehidupan yang lebih baik. Mereka bukan keluarga kaya, namun mereka memiliki satu keyakinan, bahwa pendidikan dan kerja keras bisa mengubah masa depan. Sejak kecil, Paul hampir tidak pernah lepas dari sepak bola. Bersama kedua kakaknya, ia menghabiskan waktu berjam-jam bermain di lapangan kecil dekat rumahnya. Tak ada yang menyangka anak kecil itu suatu hari akan menjadi pemain termahal di dunia. Bakat Pogba berkembang sangat cepat. Pada usia remaja, ia diterima di Akademi Le Havre. Klub ini terkenal sebagai penghasil talenta-talenta hebat Prancis. Namun semakin besar bakat Pogba, semakin besar pula perhatian klub-klub elit Eropa. Dan pada tahun 2009, Manchester United berhasil memboyongnya ke Inggris. Bermain untuk Manchester United adalah mimpi bagi banyak pemain muda, apalagi saat itu klub masih dilatih oleh Sir Alex Ferguson. Namun mimpi itu tidak pernah berjalan sesuai harapan, persaingan lini tengah begitu ketat. Kesempatan bermain hampir tidak pernah datang. Pogba mulai merasa bakatnya tidak dipercaya. Kontraknya pun habis, dan pada tahun 2012 ia membuat keputusan yang mengejutkan, pergi dari Manchester United secara gratis. Keputusan yang kemudian disesali oleh banyak pendukung setan merah. Di Italia, karir Pogba berubah total. Juventus memberinya sesuatu yang tidak ia dapatkan di Inggris. Kepercayaan. Di bawah asuhan Antonio Conte, Pogba berkembang menjadi gelandang yang lengkap. Tubuhnya kuat, tekniknya luar biasa, visinya tajam. Ia bisa bertahan sekaligus menyerang. Bermain bersama Andrea Pirlo, Arturo Vidal, dan Marchisio membuat kemampuan Pogba berkembang sangat pesat. Setiap musim namanya semakin besar. 4 gelar Serie A berhasil ia raih. Ia juga memenangkan penghargaan Golden Boy. Banyak media mulai menyebut Paul Pogba adalah calon pemain terbaik dunia berikutnya. Musim panas 2016, Manchester United melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka memulangkan Paul Pogba bukan dengan harga murah, melainkan sekitar 105 juta euro. Transfer termahal dunia saat itu. Ekspektasi publik langsung melambung tinggi. Pogba diharapkan menjadi simbol kebangkitan Manchester United. Namun tekanan sebesar itu ternyata tidak mudah dihadapi. Meski tampil cukup baik, banyak orang merasa performanya belum sebanding dengan harga transfernya. Media Inggris mulai mengkritiknya setiap pekan. Lalu datang konflik dengan Jose Mourinho. Hubungan keduanya semakin memburuk. Rekaman latihan yang memperlihatkan ketegangan di antara mereka menjadi sorotan dunia. Bagi Paul Pogba, tekanan demi tekanan mulai menggerus karirnya. Tahun 2018, semua kritik terhadap Paul Pogba seolah menghilang. Di bawah arahan Didier Deschamps, Pogba menjadi bagian penting dari generasi emas timnas Prancis. Skuad itu dipenuhi pemain luar biasa. Ada Kylian Mbappe yang sedang bersinar, Griezmann yang menjadi motor serangan, N'Golo Kante yang bekerja tanpa lelah di lini tengah, Raphael Varane yang kokoh di lini belakang. Dan di antara mereka, Paul Pogba menjadi sosok yang menjaga keseimbangan permainan. Ia tak selalu mencetak gol, tak selalu menjadi pemain yang paling mencolok. Namun hampir setiap pertandingan, kontribusinya mulai terasa begitu besar. Prancis melaju tanpa banyak kesulitan hingga mencapai partai final.
Di sana mereka menghadapi Kroasia yang tampil mengejutkan sepanjang turnamen. Pertandingan berlangsung sangat sengit, namun pada menit 59, Paul Pogba menerima bola di depan kotak penalti. Percobaan pertamanya berhasil diblok, tetapi bola kembali mengarah kepadanya. Tanpa ragu, ia melepaskan tendangan kaki kiri yang menghujam gawang Kroasia. Gol itu membuat Prancis unggul semakin jauh dan menjadi salah satu momen paling ikonik dalam karirnya. Beberapa menit kemudian, peluit panjang berbunyi, Prancis resmi menjadi juara dunia. Paul Pogba berdiri di atas panggung tertinggi sepak bola. Ia mengangkat trofi yang diimpikan jutaan pemain sejak kecil. Saat itu, tak sedikit yang percaya bahwa inilah awal dari era baru Paul Pogba. Usianya baru 25 tahun. Ia adalah juara dunia, masih berada di klub sebesar Manchester United, dan banyak orang yakin Ballon d'Or bukanlah mimpi yang mustahil. Namun tak seorang pun menyadari malam yang paling indah dalam hidup Paul Pogba justru menjadi awal dari perlahan runtuhnya karir yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Setelah malam bersejarah di Moskow, tidak ada yang meragukan kualitas Paul Pogba lagi. Ia baru berusia 25 tahun, sudah menjadi juara dunia, masih memiliki karir yang panjang, dan bermain untuk salah satu klub terbesar di dunia. Banyak media bahkan mulai memasukkan namanya ke dalam daftar calon peraih Ballon d'Or di masa depan. Semua terlihat sempurna, namun justru setelah mencapai puncak itulah karir Pogba mulai berjalan ke arah yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Sekembalinya ke Manchester United, ekspektasi terhadapnya semakin besar. Setiap pertandingan, setiap operan, setiap kesalahan selalu menjadi sorotan. Sebagai pemain termahal dunia saat itu, publik berharap Pogba mampu membawa Manchester United kembali berjaya, tetapi tekanan itu perlahan berubah menjadi beban. Hubungannya dengan pelatih Jose Mourinho mulai memanas. Perbedaan pandangan di antara keduanya semakin sering terlihat di depan publik. Situasi di ruang ganti pun disebut tak lagi harmonis. Di tengah tekanan tersebut, tubuh Pogba mulai memberi tanda-tanda kelelahan. Cedera datang silih berganti. Ia memang masih mampu menunjukkan kualitasnya, namun ia tak lagi bisa bermain secara konsisten. Setiap kali mulai menemukan performa terbaik, cedera kembali menghentikannya. Dan sejak saat itulah, karir Paul Pogba perlahan mulai kehilangan arah. Pada tahun 2022, Paul Pogba memutuskan kembali ke Juventus, klub yang pernah membesarkan namanya. Banyak pendukung percaya inilah tempat terbaik bagi Paul Pogba untuk memulai kembali. Tidak ada lagi tekanan sebesar di Manchester United, tidak ada lagi sorotan media Inggris setiap pekan. Yang ada hanyalah harapan bahwa sang juara dunia bisa kembali menemukan senyumnya. Namun harapan itu hanya bertahan sebentar. Belum sempat menunjukkan kemampuan terbaiknya, cedera kembali menghampirinya. Pogba lebih banyak menghabiskan waktu di ruang perawatan dibanding berada di lapangan. Dan ketika fisiknya belum benar-benar pulih, masalah lain datang dari luar sepak bola. Namanya terseret dalam kasus dugaan pemerasan yang melibatkan orang-orang terdekatnya, termasuk sang kakak Mathias Pogba. Kasus tersebut menjadi pukulan berat secara mental. Di saat ia sedang berusaha menghidupkan kembali karirnya, kehidupan pribadinya justru merubah menjadi sorotan dunia. Dan seolah semua cobaan itu belum cukup, beberapa bulan kemudian dunia sepak bola kembali dikejutkan dengan Paul Pogba dinyatakan positif dalam tes doping. Kabar itu langsung mengguncang dunia sepak bola. Paul Pogba dinyatakan positif dalam tes doping setelah pertandingan Serie A. Awalnya hukuman itu dijatuhkan sangat berat dan membuat banyak orang percaya bahwa karirnya telah berakhir. Paul Pogba kemudian mengajukan banding. Ia menjelaskan bahwa zat terlarang tersebut berasal dari suplemen yang dikonsumsinya, bukan dengan tujuan untuk meningkatkan performa secara sengaja. Setelah melalui proses hukum olahraga, hukumannya dikurangi secara aturan. Paul Pogba masih memiliki kesempatan untuk kembali bermain. Namun dalam sepak bola, waktu adalah lawan yang paling sulit dikalahkan. Selama menjalani hukuman, pemain lain terus berkembang, generasi baru terus bermunculan, sementara Paul Pogba harus menyaksikan semuanya dari luar lapangan.
Setelah masa hukumannya berakhir, masih ada satu klub yang bersedia memberinya kesempatan, AS Monaco. Bagi Pogba, ini bukan sekedar kepindahan klub, ini adalah kesempatan untuk memulai hidup yang baru, kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya belum habis. Banyak penggemar berharap mereka akan kembali melihat Paul Pogba yang elegan, gelandang yang mampu mengontrol tempo pertandingan, yang mampu mengirim umpan-umpan luar biasa, dan sesekali mencetak gol spektakuler. Namun kenyataannya, sepak bola tidak selalu memberikan akhir yang indah. Cedera yang terus menghantui selama bertahun-tahun membuat Pogba kesulitan menemukan kembali performa terbaiknya. Usia yang terus bertambah juga membuat proses kembali ke level tertinggi menjadi semakin berat. Ia memang kembali bermain, tetapi dunia menyadari Pogba yang sekarang bukan lagi Pogba yang dulu. Dalam sepak bola, tidak semua kisah berakhir dengan trofi. Ada yang berakhir dengan tepuk tangan, ada pula yang berakhir dengan keheningan. Paul Pogba pernah menjadi simbol masa depan sepak bola Prancis. Ia pernah memecahkan rekor transfer dunia, pernah menjadi juara dunia, dan pernah diyakini akan mendominasi sepak bola selama bertahun-tahun. Namun hidup membuktikan, bakat saja tidak selalu cukup. Cedera, tekanan, masalah di luar lapangan, dan hukuman yang mengubah arah karirnya. Semuanya datang silih berganti. Hari ini, Paul Pogba berusaha melanjutkan karirnya, namun namanya tak lagi disebut sebagai salah satu gelandang terbaik dunia. Generasi baru telah mengambil alih panggung yang dulu pernah menjadi miliknya. Mungkin, itulah bagian paling menyedihkan dari perjalanan Paul Pogba. Bukan karena ia pernah terjatuh, tetapi karena begitu banyak orang yang pernah mengaguminya. Kini hanya bisa mengenangnya sebagai pemain luar biasa yang tak pernah benar-benar mencapai semua potensi yang dimilikinya. Karena terkadang, musuh terbesar seorang pesepak bola bukanlah lawan yang berdiri di seberang lapangan, melainkan waktu dan kehidupan itu sendiri. Karena pada akhirnya, skor pertandingan mungkin akan dilupakan, tetapi sebuah kisah akan selalu dikenang.